Kembali lagi dengan Kak Dana dan Kak Caca. kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya kamu tanya siapa yang punya teman banyak? Angkat tangannya. Wah, semuanya pasti punya banyak teman ya. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ajak temannya, ajak papa, mama, kakak, adik, kita mau memuji Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Tunjuk temannya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Tunjuk lagi temannya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti aku dengan kamu. Beri tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua teman. Baik adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Kita mau ambil sikap untuk berdoa. Satu, lipat tangan. Dua, tunduk kepala. Tiga, tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adik semuanya ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang pada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa semangat, sukacita memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, semangat memuji Tuhan. Amin. Semuanya pasti semangat memuji Tuhan, sebab kita punya Tuhan Yesus yang baik. Ya, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi, kita mau puji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan senang-senang jadi anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang,
Wah, semua sayang sama bapaknya. Sayang mamanya. Semuanya sayang sama mamanya. Sayang sama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita harus sayang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Rona sayang sama Kak Caca. Sayang semua sama adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Kita mau ambil sikap berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus sahabatku. Senang bertemu kalian lagi di hari ini, di hari kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang luar biasa, yang hebat itu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya berikan telinga saya, hati saya, pikiran saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Semua tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik semua pernah melihat orang yang meninggal, orang yang mati, orang yang meninggal dan orang yang mati itu adalah orang yang sudah tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa makan lagi, tidak bisa bermain lagi, tidak bisa ikut ibadah sekolah minggu lagi seperti kalian, tidak bisa lihat menonton televisi, tidak bisa lihat YouTube lagi, dan segala-galanya. Dan kalau orang sudah meninggal, kalau orang sudah mati, pasti dia akan dikuburkan. Karena nanti kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi busuk dan bau, bisa membuat orang tidak nyaman
orang jadi sakit juga karena mencium baunya. Nah, hari ini ya adik-adik semuanya, ada cerita yang luar biasa di dalam firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda, seorang anak laki-laki di kota Nain. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11. Ayo dibuka Alkitabnya, ayo yang gembira dibuka Alkitabnya dengan semangat. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang-orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Haleluya. Adik-adik sudah dengar ceritanya, ada seorang anak laki-laki, anak tunggal, anak satu-satunya seorang ibu yang sudah tidak punya suami lagi, meninggal. Pasti ibu ini sangat sedih sekali karena suaminya sudah pertama meninggal, kemudian sekarang anaknya meninggal. Waduh, sedih sekali pasti dia menangis. Juga kalau kita pergi ke tempat orang meninggal, pasti orang banyak yang meninggal, bahkan menangis, bahkan kita pun pengen ikut menangis. Nah, ketika Tuhan Yesus bertemu sampai di kota Nain, dia melihat itu, hatinya kasihan, hatinya sangat kasihan kepada ibu itu. Dan dia berkata kepada ibu itu, "Hai ibu, jangan menangis." Kemudian Tuhan Yesus datang mendekati anak yang sudah mati itu, yang meninggal itu, yang sedang diangkat oleh orang-orang itu, mungkin untuk dibawa, untuk dikuburkan. Maka apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa Tuhan Yesus angkat? Tidak. Apa Tuhan Yesus ikut nangis? Tidak juga. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus ngomong kepada orang yang sudah meninggal itu, orang yang sudah tidak ada nafas itu lagi, anak yang sudah meninggal itu. Dia bilang begini, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, anak laki-laki itu, anak muda itu bangun, dia duduk dan mulai ngomong-ngomong. Dia mungkin heran, kok ada banyak orang ya? Kemudian Tuhan Yesus memberikannya kepada ibu janda itu. Waduh, betapa senang sekali ibu itu karena anaknya sekarang hidup lagi. Anaknya akan bisa menemani dia, anaknya akan bisa bermain-main lagi, mereka akan bisa sama-sama lagi. Anak itu tidak jadi dikuburkan karena dia sudah hidup. Siapa yang menghidupkannya? Tuhan Yesus. Waduh, luar biasa Tuhan kita. Tuhan semua orang yang banyak itu, yang biasa selalu menyertai Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, semuanya senang, semuanya heran, semuanya memuji Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus bisa membangkitkan, membuat hidup orang mati itu? Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia bisa berbicara kepada orang mati, dan orang yang mati itu bisa bangun, bisa duduk, bisa berbicara lagi, bisa hidup lagi seperti kita. Karena Tuhan Yesus itu memang luar biasa, lebih hebat dari siapapun yang ada di muka bumi ini. Amin adik-adik.
Makanya adik-adik harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai besar nanti, sampai kita tua nanti, sampai kita mati nanti, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Dia adalah Juru Selamat kita semuanya, yang akan membawa kita masuk surga, di mana tidak akan ada lagi sakit, tidak ada lagi bohong, tidak ada lagi males, tidak ada lagi benci, tidak ada iri hati, tidak ada yang mengejek kita. Di surga kita akan bahagia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya dia di semuanya, caranya untuk bisa masuk surga adalah kita harus percaya Tuhan Yesus selamanya. Selamanya, sampai kita besar, sampai kita tua, sampai kita mati, sampai nafas kita berhenti, kita harus percaya Tuhan Yesus. Amin ya. Puji Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama kembali dengan manis. Kita berdiri bersama-sama, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Saya sungguh bangga kepada Tuhan Yesus, dan saya mau percaya Tuhan Yesus seumur hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Berkati saya ya Tuhan, kuatkan saya biar saya tetap rajin bersekolah minggu, rajin dengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kami menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi semua kita akan berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, kepada guru, dan kepada orang tua. Dan Tuhan menuntun adik-adik semua kepada keberuntungan dan keberhasilan. Yang sudah sekolah, Tuhan Yesus berkati. Tuhan juga melindungi kami dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga kami akan sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Salam.